Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi fataha abwabal jannati fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayuhal khudur rahimakumullah. Indah sekali pada subuh yang ke-14 ini. Subuh 14 ini adalah versi pemerintah Nahdlatul Ulama Al-Wasliyah Al-Khairat. Kurang lebih 1000 ormas dan tarekat hari ini hitungannya subuh ke-14. Ternyata hari ini dari saudara kita golongan Muhammadiyah hitungannya subuh ke-15, dan hari ini merupakan subuh ke-16. Saudara kita yang ada di Padang namanya tarekat Naqsyabandiyah, karena mereka mengawali puasa 1 April 2022. Boleh jadi hari ini sudah ada subuh ke-17, cuma tidak diekspos oleh media. Kalau memang ada, itu bukan golongan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, tetapi golongan Muhammadong. Meskipun demikian, perbedaan demi perbedaan selalu muncul di Indonesia, tapi ujung-ujungnya semuanya berpuasa. Alhamdulillah. Judul yang diberikan oleh panitia pada saat ini, durhaka terhadap kedua orang tua. Ada enggak anak-anak? Indahnya ini seandainya banyak anak-anak atau kita urai pada malam hari. Durhaka terhadap kedua orang tua. Islam mengajarkan agar memuliakan kepada orang tua. Saking tingginya derajat orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Supaya kalian itu agar tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jumhur ulama sepakat bahwa tiada dosa di muka bumi ini yang paling cepat diberi balasan di muka bumi ini kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Seperti apa sih yang durhaka kepada orang tua? Banyak item. Anak-anak bisa durhaka kepada orang tua. Sepertinya jikalau kedua orang tua itu meminta tidak diberi, ketika orang tua duduk di mana anak-anak itu tidak menghormat padanya, termasuk durhaka kepada orang tua ketika anak-anak itu berbicara justru lebih tinggi suaranya ketimbang orang tua. Bagaimana jikalau kita mau berbakti kepada kedua orang tua, justru orang tua kita itu sudah berpulang ke rahmatullah. Mungkin ini cocok sedikit saya kupas, karena di antara kita di sini ini kebanyakan orang tua sekarang tentu sudah banyak yang lewat atau mendahului orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah. Tidak ada agama di muka bumi ini. Jadi sekedar wawasan, jumlah agama di muka bumi ini dalam ensiklopedia Amerika 4.200. 4.200 agama, cuma 3 agama samawi ciptaan Allah,
Yahudi, Nasrani, Islam. Selainnya itu buatan manusia. Di antara sekian banyaknya agama, satu-satunya agama bukan saja menyuruh berinteraksi kepada si hidup, justru menyuruh berinteraksi kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Inilah agama Islam. Ketika kita pergi ke kuburan, zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ketika kalian itu melihat kuburan, sekaligus silahkan berziarah kubur kepadanya. Ketika kalian berziarah kubur, lalu kalian memberi salam padanya, Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur, dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jumhur ulama berkata, orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah itu menjawab salam kita. Barulah kita sadar, jikalau orang yang sudah meninggal itu ternyata tidak mati, hanya pindah alam. Ayatnya, wa idzan nufusu zuwijat. Silakan baca nanti itu surah At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan semua orang yang sudah meninggal dikembalikan ruhnya. Nah, bagaimana lagi jika orang tua kita mendahului kita, tentu mengharapkan pasokan-pasokan amal dari anaknya, dari keluarganya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sekali lagi di zaman ini banyak orang justru tidak terlalu memperhatikan kedua orang tuanya, lebih memperhatikan HP atau lebih memperhatikan media sosial ketimbang dengan orang tuanya. Inilah salah satu sehingga tertolaknya doa itu disebabkan karena anak-anak itu tidak menghargai lagi orang tuanya. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, 3 perintah di dalam Al-Quran tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu di antaranya, kedua ini dipisahkan, tidak mendapatkan amal, sia-sia perbuatan orang tersebut. 3 perintah yang tidak bisa dipisahkan di dalam Al-Quran itu adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jangan hanya taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada nabinya. Begitupun sebaliknya, jangan hanya taat kepada Rasulullah tetapi tidak taat kepada Allah. Jadi dua-duanya ini harus kita taati, sami'na wa ata'na. 2, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Jikalau ada orang rajin mendirikan sholat tetapi tidak menunaikan zakat, jangan pernah berharap amalan itu bisa diterima. Begitu juga jikalau rajin mengeluarkan zakat tetapi tidak mendirikan sholat, jangan pernah berharap dua-duanya ini bisa diterima amalannya. 3, anishkurli wali walidaika. Hendaklah kalian itu bersyukur kepada aku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Ternyata posisi orang tua kita itu sangat tinggi derajatnya. Kalau orang Bugis mengatakan iroto matoe pungalla ta'ala malino. Jadi tidak bisa bapak-bapak sekalian, bagi yang masih memiliki orang tua, jangan sama sekali bentak, jangan sama sekali mereka tersinggung. Jikalau mereka tersinggung, jangan pernah berharap bisa mendapatkan ridha Allah. Sudah 10 menit? Sudah? Oleh karena itu, bapak-bapak ibu sekalian, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtillahi fi sukhtil walidaini. Kegembiraan Allah terletak kepada kegembiraan orang tua. Kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Berbahagialah orang yang masih hidup orang tuanya,
dia perlakukan orang tuanya itu sebagai orang betul-betul mereka hormati, mereka patuhi, dan orang tua sebagai pedoman bagi anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.